warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan melakukan video praktek konsep kehilangan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Hari ini saya Puspa Melani berperan sebagai ibu perawat dan saya Harifah Kamsuri berperan sebagai pasien. Saya Niken Novita Yanti berperan sebagai almarhum kakak dari pasien dan keluarga pasien. Serta saya Excel Royana Junior berperan sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. konsep kehilangan adalah perasaan sedih dan berduka, merupakan respon alami ketika seseorang mengalami peristiwa atau kejadian yang buruk, baik itu meninggalnya anggota keluarga, perceraian, atau ketika didiagnosis penyakit serius. Adapun 5 fase berduka yang perlu diketahui. Fase yang pertama adalah fase denial. Fase ini merupakan tahapan berduka yang pertama. Pada tahap ini, seseorang cenderung akan meragukan atau menyangkal bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Fase yang kedua adalah fase anger. Fase ini adalah fase setelah melewati fase menyangkal. Pada fase ini, seseorang yang sedang berduka akan merasa marah dan tidak terima bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Hal ini juga bisa membuatnya menjadi frustasi, lebih sensitif, tidak sabaran, dan mengalami perubahan mood. Fase ketiga adalah fase bargaining. Fase ini merupakan fase tawar-menawar, di mana fase marah secara perlahan juga akan terganti. Setelah melalui fase marah, orang yang sedang berduka akan melalui fase tawar-menawar. Ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan emosional seseorang agar ia bisa mengambil kontrol kembali atas hidupnya. Fase ini umumnya ditandai dengan rasa bersalah, baik pada diri sendiri atau orang lain. Selain itu, ketika memasuki fase ini, mereka juga akan mencari cara untuk mencegah terjadinya peristiwa buruk yang sedang dialami di kemudian hari. Fase keempat adalah fase depression. Setelah upaya untuk menolak dan mengubah kenyataan pahit yang dialaminya tidak berhasil, orang yang berduka kemudian akan merasa sedih, kecewa, dan putus asa yang teramat dalam. Ini merupakan bagian dari proses terbentuknya luka batin yang normal terjadi. Fase depresi ini umumnya ditandai dengan rasa lelah, sering menangis, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, atau justru makan berlebihan, dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Fase yang kelima adalah fase acceptance. Fase ini adalah tahapan akhir dari fase berduka. Pada fase ini, seseorang sudah bisa menerima kenyataan bahwa peristiwa buruk yang ia alami benar-benar terjadi dan tidak dapat diubah. Kendati mungkin perasaan sedih, kecewa, dan penyesalan masih ada. Tetapi di tahap ini, seseorang sudah mulai bisa belajar dan menyesuaikan diri untuk hidup bersama kenyataan yang baru dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Pada suatu hari, kakak dari Haifah meninggal dunia karena kecelakaan. Sejak saat itu, beliau murung dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Hingga 2 bulan lamanya, semakin hari keadaannya memburuk, sehingga oleh keluarganya beliau diajak ke rumah sakit jiwa.
namanya siapa Ibu? Oh, Ibu Haifah. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Ibu, kalau Ibu mau bercerita dengan saya siap mendengarkannya. Ibu ingin bercerita kapan dan di mana, saya siap mendengarkan. Ibu sudah bisa bercerita sekarang. Bagaimana perasaan Ibu? Saya sedih, Sus. Sepertinya kakak saya tidak meninggal. Saya mengerti Ibu pasti sedih dan sulit menerima kenyataan ini. Tapi Ibu harus menerima bahwa kakak Ibu sudah meninggal. Nggak mungkin, Sus. Mohon maaf Ibu, bukannya saya tidak mendukung Ibu, tetapi kenyataannya memang kakak Ibu sudah meninggal. Ibu harus sabar, yang kuat, dan ingat ada keluarga Ibu di rumah. Mungkin, Sus. Sepertinya yang kemarin itu yang meninggal bukan kakak saya, melainkan orang lain. Ibu, hidup itu sudah diatur oleh Tuhan, termasuk meninggalnya kakak Ibu kemarin. Itu semua sudah kehendaknya sebagai pemilik hidup. Tidak ada yang bisa menghindari kehendaknya Ibu, termasuk meninggalnya kakak Ibu. Jadi Ibu harus selalu sabar. Ibu kalau rindu dengan kakak Ibu bisa berdoa untuk ketenangan almarhum supaya almarhum bisa tenang. Ibu ingat juga bahwa ada keluarga Ibu yang di rumah. Kalau Ibu seperti ini, Ibu berarti dapat melukai hati keluarga Ibu. Sedangkan kakak saya adalah tulang punggung di rumah. Ibu tidak perlu khawatir, Ibu tidak perlu cemas. Ibu masih muda, Ibu masih bisa mencari pekerjaan yang lebih layak untuk menghidupi kehidupan adik-adik Ibu dan keluarga Ibu di rumah. Ibu, jika Ibu masih merasa cemas atau khawatir, Ibu bisa melakukan relaksasi dan menghembuskan nafas sambil mengucapkan istighfar. Nanti saya akan ajari Bu. Ibu, seperti ini Bu. Saya ajari ya Ibu. Tarik nafasnya, hembuskan. Astagfirullahaladzim. Lakukan berulang-ulang Ibu sampai merasakan rileks. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu bisa melakukan hal yang saya ajarkan tadi di rumah. Ibu juga kalau ingin merasakan lebih rileks, Ibu bisa melakukan perjalanan bersama keluarga atau adik-adik Ibu atau ke rumah teman atau keluarga supaya Ibu merasa terhibur, rileks dan tidak banyak termenung di rumah dan bisa terhibur. Besok saya akan melakukan pemeriksaan lagi pada Ibu dan kita akan melakukan teknik-teknik yang lainnya. Terima kasih Ibu. Terus sepertinya yang Merawat Ibu, apakah Ibu benar-benar bukan? nggak mungkin, Sus. Sepertinya. Saya ajari ya Bu, bernafas. Ini caranya. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.